roh sampean dan roh saya yang harus mempertanggungjawabkan sepak terjang di bumi ini. Kalau masih ada dosa dan hutang maut, dosa dan kejahatan, maka rohnya harus menanggung dosa dan kejahatan itu di siksa kubur atau alam maut, bukan neraka kekal, bukan nanti neraka kekal setelah kiamat. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran dan perdamaian. Nama lafaz Allah yang adalah. Shalom saudaraku yang kekasih, kita berjumpa lagi untuk membahas kiat menaiki tangga surga kekal. Tetapi kita akan menyaksikan satu buah pujian terlebih dahulu. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas. Hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Berita buruk, 2/3 dari seluruh roh manusia yang turun ke bumi, untuk memperjuangkan menjadi anak Allah, yang tadinya ciptaan menjadi anak Allah, hanya 1/3 yang mampu kembali ke tanah air ilahi surga kekal. Mengerikan. Nggak percaya? Zakaria 13 ayat 9. Zakaria 13 ayat 9, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Sepertiga dalam api dan memurnikan, sementara sisanya menghuni neraka kekal. Mengerikan. Zakaria 13 ayat 7-8. Zakaria 13 ayat 7-8, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Siapapun di muka bumi ini yang membunuh sang gembala, agama apapun, Taurat manapun, siapapun. Lanjut. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan,
2/3 daripadanya akan dilenyapkan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa. Mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Yes. Jadi tergantung Anda. Apakah mau ikut yang 1/3-nya kembali ke surga kekal, atau yang 2/3-nya tinggal disiksa di neraka kekal? It depend on you. Amin. Saudaraku yang kekasih, tanah air ilahi, tentu saudara akan membuat pertanyaan, memiliki mungkin pertanyaan, apa itu Pak tanah air ilahi? Oh, saudara ingat-ingat dulu. Karena hanya roh saudara yang ingat, roh saya dan roh saudara yang ingat. Sementara akal kita, logika kita, emosi kita apalagi tidak akan mampu untuk menangkapnya. Ibrani 11 ayat 12 sampai ke 16. Ibrani 11 ayat 15 saja deh. Ibrani 11 ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal. Mereka ingat akan tanah asal. Jadi bukan karena saya dari Jawa atau bapak saya dari Batak, terus kemudian ingat itu. Bukan, tanah asal. Asal roh saudara dan roh saya. Lanjut. Yang telah mereka tinggalkan. Yang telah kita tinggalkan. Maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Kalau ingat, jadi langkah pertama supaya saudara bisa kembali ke dan saya kembali ke surga kekal, langkah pertama adalah ingat. Maksud saya, roh saudara aktif untuk mengingat. Lanjut. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Satu tanah air surgawi. Lanjut. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, kita tinggal di dalam surga yang paling dalam, ya, di mana ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Roh kita tinggal di sana. Namanya makhluk ciptaan tua-tua yang dinamis. Lalu saudara dan roh saya dan roh saudara mendaftarkan, ada pengumuman siapa yang berani untuk mendaftarkan. Ada pendaftaran naik tingkat, yang tadinya ciptaan menjadi anak Allah. Ayo, kalau yang mendaftarkan nanti akan digembleng, dididik di bumi. Buminya belum ada waktu itu, ya, di bumi. Ya, ada yang tanya, ada yang ini. So, roh saya dan roh saudara ikut mendaftarkan. Ingat, ya, roh saya dan roh saudara ikut mendaftarkan. Artinya punya cita-cita untuk menjadi anak Allah, yang tadinya cuma ciptaan untuk menjadi anak Allah. Untuk apa? Menjadi raja-raja di surga kekal kelak. Jadi bukan di dalam lagi kita tinggal. Di surga kekal, yes. Tetapi kita akan memerintah di suatu kota. Kalau saudara punya buah 5 kota, 5 kota. Buah 7 kota. Dan seterusnya, saudara juga menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi. Masih ada? Saudaraku yang kekasih, ingat itu. Roh saudara dan roh saya yang hanya bisa mengingat, ya kan? Maka yang pertama, saya dan saudara dipersilahkan memilih sebagai makhluk dinamis. Saya dan saudara dipersilahkan memilih, yakni apa yang ada 2. Ada tangga-tangga ilahi, ada tangga-tangga Taurat. Ada tangga-tangga Taurat, ada tangga-tangga
ilahi. Bedanya apa, Pak? Tangga-tangga Taurat ditempuh dengan seluruh tubuh, seluruh jiwa. Tangga ilahi atau tangga Injil Kerajaan Allah dengan roh saudara. Cukup jelas? Beda. Ini 2000 tahun yang lalu orang sudah mulai manusia sudah mulai siap tuai, sudah mulai matang, maka mereka sudah bisa memakai rohnya untuk menyembah Allah dengan rohnya. Sementara tangga-tangga Taurat tidak dihapus, tetap ada. Tangga-tangga Taurat melangkah demi langkah melalui apa yang disebut sebagai tubuh dan jiwa. Ya. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yes, itulah hukum Taurat. Lanjut. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat apapun. Dan kita para nabi. Saudara, maaf, mau berreligi apapun, beragama apapun, dasarnya sama. Kasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu namanya tangga ke surga kekal dalam jalan Taurat. Sementara kalau tangga ilahi, ya, beda. Tangga ilahi Yohanes 4 ayat 24, perhatikan bedanya. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembahnya dalam roh. Mungkin roh ini bukan di sini karena tadi Pak tadi dalam hati, bukan. Tadi adalah jiwa. Ya, tetapi di dalam roh saudara. Roh itu nggak kelihatan, ya. Di dalam roh, dan nanti tuh Allah itu roh, sembahlah dengan roh saudara, ya. Dan Allah akan memberikan kepada saudara, menuntun dengan kebenaran. Itulah yang disediakan 2000 tahun yang lalu. Allah itu roh, sembahlah dengan roh saudara, dan akan muncul suara dari Allah dengan kebenaran, menuntun hidup saudara. Itu pertama bedanya. Saudaraku yang kekasih, hukum Taurat dan kitab para nabi ada dua. Ada hukum Taurat dalam hati. Jadi ada yang ngomong, bagaimana Pak orang-orang yang tidak percaya Tuhan, atau orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang di gurun Sahara sana, suku-suku terpencil. Saudaraku yang kekasih, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Ingat itu. Dan ada firman yang menunjukkan, bukan logika kita, Allah Maha Adil. No. Roma 2 ayat 12 sampai 16. Perhatikan baik-baik. Roma 2 ayat 12 sampai 16. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang berdosa tanpa hukum Taurat. Semua orang berdosa tanpa hukum Taurat. Akan binasa tanpa hukum Taurat. Yes. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Yes. Jadi ada dua, ya.
A. Hukum Taurat dalam hati. B. Taurat dan kitab para nabi. Lanjut. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Tauratlah yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jelas ya? Yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Bagaimana Pak bagi orang, sekali lagi, orang-orang yang dianggap tidak beragama? Ya banyak, baik yang nggak percaya, baik yang kemudian tinggal di suku-suku terbelakang, maupun orang-orang yang tidak percaya Allah atau Tuhan atau apapun namanya, nggak percaya tetapi melakukannya. Bukannya mendengarkan, tapi yang melakukannya. Yang melakukannya kayak apa tadi? Banyak orang Cina di daratan sana yang perbuatannya baik. Orang Rusia yang perbuatan baik, yang jahat ada banyak, sama. Orang beragama pun banyak yang jahat, ya kan? Jadi sekali lagi Allah Maha Adil yang akan menghakimi seluruh roh manusia setelah kiamat kelak. Lanjut tadi. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Yes. Dalam suara hati mereka ada. Lanjut. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu. Menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Yang tersembunyi dalam hati manusia. Oleh Kristus Yesus. Oleh Hakim Agung Kristus Yesus. Siapapun. Maka ya siapapun di muka bumi ini, sampean mau nyebutnya Tian, mau nyebutnya apa, monggo. Ya, tetapi yang akan menghakimi ya yang bareng-bareng turun dari surga, Sang Anak Domba. Karena yang mengurus seluruh roh manusia yang pengen jadi anak Allah adalah Sang Gembala. Cukup jelas? Jadi jangan bunuh. Jangan bunuh itu artinya bukan kemudian ikut orang Yahudi disalibkan, mereka menyalibkan Yesus. Bukan. Gembala adalah roh yang memang 2000 tahun yang lalu menyalibkan sebagai datang menjadi anak manusia, kemudian disalibkan. Tetapi yang hidup adalah rohnya. Ingat, yang hidup itu rohnya, dan terus menggembalakan manusia yang mau datang. Maka ada dua pilihan. Saudara ikut Taurat dan kitab para nabi, Taurat dalam hati, ya. Kemudian saudara kalau meninggal, orang pasti meninggal lah, kapan saja, di mana saja, pakai pesawat terbang jatuh atau tidur tiba-tiba sudah meninggal, bisa, semuanya bisa terjadi. Saudaraku yang kekasih, yang paling utama setelah meninggal apa? Kalau cara meninggalnya nggak penting, cara dikuburnya juga nggak penting. Mau kuburan umum di ini yang gratisan atau yang puluhan juta, ratusan juta dikuburkan di satu tempat, enggak masalah. Habis itu menjadi tulang belulang. Yang utama jiwa juga udah hilang, menguap. Yang utama adalah rohnya. Kalau masih memiliki dosa dan kejahatan, jadi udah ada ya di apa yang kita bahas di keselamatan pertama. Kalau meninggal, maka rohnya akan berada
di siksa kubur atau alam maut yang menjijikkan, mengerikan, dan menyakitkan. Saudaraku yang kekasih, sudah kita bahas minggu lalu, oke? Tetapi itu yang harus saudara dan saya ingat, bahwa kita bisa mati kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Dan kematian itu bukan terakhir. Bukan orang mati itu habis. Nggak perlu bayar pinjol lagi. Ya kan? Nggak perlu bayar. Bukan. Roh sampean dan roh saya yang harus mempertanggungjawabkan sepak terjang di bumi ini. Kalau masih ada dosa dan hutang maut, dosa dan kejahatan, maka rohnya harus menanggung dosa dan kejahatan itu di siksa kubur atau alam maut. Bukan neraka kekal, bukan nanti neraka kekal setelah kiamat. Saudaraku yang kekasih, setelah kiamat kelak, maka ada kelanjutannya, yakni yang namanya disebut sebagai penghakiman akhir. Penghakiman akhir. Oleh siapa? Oleh Sang Gembala. Kok bukan oleh Allah? Allah menjadi saksi, karena Allah kan menyerahkan seluruh perjuangan calon anak-anak Allah kepada Sang Gembala, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Yesus. Saudara, maka kemudian adalah kebangkitan ketiga. Roh-roh yang ada di alam maut dibangkitkan, ditaruh di hadapan Sang Hakim Agung. Roh-roh yang masih di dunia, ya kan ada yang masih hidup, nanti mungkin kiamatnya 2000 tahun yang lalu, pada saat itu masih ada yang hidup. Entah kejatuhan batu, entah kejatuhan ketenggelam di banjir bandang atau apapun, tubuhnya mati. Yes, rohnya bangkit dari antara orang-orang mati di bumi ini, dibawa ke pengadilan akhir, dibawa ke hadapan Sang Anak Domba, Sang Hakim Agung, Sang Yesus Kristus. Allah Bapa gimana? Memantau, karena udah menyerahkan seluruhnya kepada Sang Anak Domba atau apa? Sang Anak Allah. Silahkan. Yesus Kristus akan menghakimi seluruh manusia, sekali lagi, dari Taurat dan dalam hati dan Taurat dan kitab para nabi. Itulah kebangkitan ketiga. Memang itu yang dikenal sebagai kebangkitan. Yes. Oleh orang-orang Taurat dan kitab para nabi, satu-satunya kebangkitan adalah masuk surga. Kalau enggak, masuk neraka. No. Kalau enggak, buat apa Yesus bangkit dari antara orang mati di kayu salib, disaksikan orang, dia membuktikan mati dari antara orang mati, masuk dalam alam maut 3 hari, kemudian bangkit dari antara orang mati. Untuk apa? Maka jawabannya adalah bahwa Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu menjadi anak manusia untuk mendidik manusia satu, supaya ikut yang disebut jalan murid Tuhan, jalan ilahi, jalan Injil Kerajaan Allah. Bukan agama ini, bukan agama apapun. Manusia silahkan memilih. Maka dalam Wahyu 7 ayat 9, Wahyu 7 ayat 9,
Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak. Kumpulan besar orang banyak. Jadi ini bukan milik agama apapun ya. Kumpulan besar orang banyak. Yang tidak dapat terhitung banyaknya. Yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa. Segala bangsa. Dan suku. Suku. Dan kaum. Kaum. Dan bahasa. Dan bahasa. Berdiri di hadapan takhta. Bahasa ini agama, Taurat, dan kitab para nabi. Berdiri di hadapan takhta. Dan di hadapan anak domba. Dan di hadapan anak domba. Perhatikan baik-baik. Memakai jubah putih. Memakai jubah putih. Orang-orang yang taat di dalam ikut Kristus. Di dalam ikut Kristus. Ya. Sisakan, kalau agama ya agama. Ini di dalam ikut Kristus. Ikut Kristus itu apa, Pak? Menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, baru bisa dikatakan ikut Kristus. Lanjut. Dan memegang daun-daun palem. Yang pertama adalah taat. Totalitas taat kepada sang anak domba. Kemudian memegang daun palem. Daun palem itu lambang dari kemenangan-kemenangan, menyelesaikan, memenangkan masalah-masalah dalam kehidupannya. Di tangan mereka. Cukup jelas? Jadi ada dua jalan. Yang pertama Taurat dan lem hati dan Taurat dan kitab para nabi. Yang kedua adalah Injil Kerajaan Allah. Jalan ilahi, ikut Kristus, atau apapun saudara sebut menjadi murid Tuhan. Cukup jelas saudaraku yang kekasih, ini tak terhingga banyaknya. Ini nanti hanya 144.000, bukan matematik jasmaniah ya, matematik ilahi. Ini tak terhingga, ini 144.000 atau 12 kali 12.000. 12 kali 12 kali 1.000. Maka saudaraku yang kekasih, cukup jelas ya kalau saudara ikut Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana, apakah mungkin masuk surga? Oke, kita baca aja Matius 5 ayat 17 sampai 19. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Hukum Taurat dan kitab para nabi tidak dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Tidak dihapuskan. Tapi bukan keliru ya, orang banyak pada Taurat dan kitab para nabi, ini Injil Kerajaan Allah nebeng ke sini. Jadi satu, salah. Taurat ya Taurat. Injil Kerajaan Allah ya Injil Kerajaan Allah. Terus? Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Selama belum lenyap langit dan bumi ini. Jadi terus ada. Silakan memilih, manusia dinamis kok. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Siapakah yang memiliki probabilitas kemungkinan untuk masuk surga kekal? Silahkan baca. Karena itu siapa yang meniadakan? Siapa yang meniadakan? Salah satu perintah hukum Taurat. Sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Yes. Tetapi siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat. Segala perintah hukum Taurat. Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Yes. Itu probabilitas untuk saudara mengikuti hukum Taurat sampai pada penghakiman akhir. Penghakiman akhir kayak apa Pak hukumnya? Ayo kita baca. Wahyu 20 ayat 11 sampai 13. Wahyu 20 ayat 11 sampai 13. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar
dan Dia yang duduk di atasnya. Tahta putih yang besar dan Dia duduk di atasnya, Sang Anak Domba, Sang Hakim Agung. Lanjut. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Habis tuh bumi dan langit. Jadi yang seluruh ciptaan Allah yang jasmaniah, ya, bukan bumi doang. Ya, ada yang oknum berpikir, nanti ada di Israel baru. Bukan, habis semuanya. Bumi dan langit, seluruh yang dia menjadi sarana untuk bumi ini, planet-planet baik di luar Bima Sakti, mana-mana, habis semuanya, habis. Karena memang mau ditinggalkan, bukan ditinggalin. Lanjut. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nggak ada lagi. Lalu. Dan aku melihat orang-orang mati. Orang-orang mati. Kok orang mati, Pak? Ya, orang mati, rohnya mati. Kalau saudara ikut Kristus, rohnya hidup. Tapi kalau saudara ikut Taurat, rohnya mati. Yes. Matinya di mana, Pak? Matinya di alam maut. Dan matinya pada waktu kiamat, rohnya mati. Tubuhnya juga mati memang. Lanjut. Besar dan kecil. Besar dan kecil. Berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Dibuka semua kitab Taurat. Dan Taurat dalam hati tadi. Terus. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Dibuka sebuah kitab lain. Yaitu kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Ini adalah kitab Taurat dan kitab para nabi. Taurat dalam hati, yang terdiri dari banyak, dikelompokkan jadi 12. Ya, banyak. Ada denominasinya banyak. Lanjut. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Perbuatan mereka dan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu yang saudara anut waktu hidup. Saudara agama A, agama B, agama C, religi A, religi B, religi C, Taurat dalam hati maupun Taurat dan kitab para nabi. Oke? Akan dihakimi menurut perbuatannya sesuai dengan Taurat yang saudara anut pada waktu hidup dulu. Lanjut. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Orang-orang yang mati, yang baru mati pada waktu kiamat. Dan maut dan kerajaan maut. Dan mereka yang ada di dalam alam maut. Menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Yes. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Masing-masing menurut perbuatannya. Jelas saudaraku yang kekasih? Jelas, itu keselamatan ketiga atau keselamatan yang banyak dianut oleh Taurat dan hanya dimengerti oleh para pengikut Taurat dan kitab para nabi, bahwa keselamatan itu masuk surga kekal. Monggo. Kita udah bahas ya, keselamatan pertama itu masuk kerajaan surga di bumi, keselamatan masuk Firdaus, dan keselamatan ketiga masuk surga kekal. Lanjut. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis. Bagaimana rumusnya? Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Kitab kehidupan. Ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dilemparkan ke dalam lautan api. Maka saudaraku, itulah para pengikut Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana dengan para pengikut Kristus yang masuk tangga ilahi? Sudah kita sampaikan, bahkan saya ulang lagi ya, mereka yang ikut Kristus akan ikut akan ikut keselamatan pertama, yaitu masuk kerajaan Allah di bumi. Kalau meninggal masuk Firdaus. Kalau udah masuk Firdaus mesti masuk surga kekal.
Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua yaitu neraka kekal. Tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dilatih di Firdaus menjadi raja-raja dan imam-imam Allah yang Maha Tinggi. Kita tutup dengan Wahyu 3 ayat 4 sampai 5. Bagaimanakah untuk saudara-saudara yang ikut tangga-tangga ilahi? Wahyu 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Yes. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Mereka akan selama hidup kita akan berjalan taat kepada sang anak domba. Kalau yang tadi ada yang masuk neraka adalah yang membunuh anak domba, bukan membunuh di kayu salib ya, membunuhnya dari kehidupannya. Sementara saudara dan saya akan taat kepada sang anak domba, dan karena mereka adalah layak untuk itu. Dan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Yes. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Artinya kitab kehidupan, nama saudara dan saya kalau ikut Kristus sudah tercantum pada waktu saudara dan saya lahir kembali ilahi, namanya langsung tercantum. Tentu kalau saudara menang tidak akan dihapus dari buku kehidupan, dan kita, saudara dan saya, kembali ke tanah air ilahi, surga kekal, menjadi raja-raja, menjadi anak Allah yang Maha Tinggi, menjadi raja-raja dan imam-imam Allah yang Maha Tinggi. Amin, amin. Kita menjadi anak Allah, kelak kembali ke surga kekal. Itulah keselamatan ketiga. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu sudah memahami tentang kebenaran ilahi, keselamatan untuk kembali ke surga kekal, keselamatan ketiga. Mari Tuhan Engkau yang memberkati, memeteraikan firman-Mu dalam diri anak-anak-Mu sehingga berjalan bersama Engkau dalam ketaatan yang totalitas, sehingga menang pada setiap akhir kehidupannya. Dalam nama Yesus sampai serahkan anak-anakku dan seluruh keluarganya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.